Shalom saudara-saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Kiranya Allah menyertai saudara dan kita terus bertumbuh di dalam kebenaran. Firman Tuhan kita hari ini dari Lukas 22 ayat 50 sampai dengan 51. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudara, apa sih perbedaan reaktif dengan responsif? Dua kata yang kelihatannya hampir mirip, saudara. Saudara, reaktif dan responsif oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai satu hal yang identik, yang mirip dan sangat dekat, bahkan hampir tidak ada perbedaan. Namun saudara, di dalam kehidupan ternyata antara reaktif dan responsif itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Reaktif itu cenderung spontan dan langsung tanpa adanya waktu atau jeda untuk memikirkan apapun. Spontan yang lahir dengan begitu saja. Itu reaktif, saudara. Sedangkan responsif, spontannya masih ada waktu untuk menjaga jarak dan tenang untuk bisa menimbang apa yang mau dinyatakan atau dikatakan. Jadi saudara, kalau responsif itu ada waktu untuk memberikan pertimbangan secara rasional. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, apa yang dihasilkan karena spontanitas reaktif itu cenderung emosional. Karena langsung memberikan tanggapan tanpa ada waktu untuk menimbang. Sedangkan pada responsif, saudara, yang telah didahului dengan kesempatan menimbang, maka responnya itu bisa terukur atas tanggapannya. Jadi saudara, reaktif dan responsif adalah dua sikap yang berbeda. Reaktif dikendalikan oleh perasaan, spontan, tanpa dipikirkan, sedangkan responsif dikendalikan oleh pikiran. Walaupun sama-sama spontan, tetapi masih ada jeda waktu untuk memikirkan. Sehingga segala sesuatu yang dikatakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu perbedaannya, saudara. Nah saudara, reaktif inilah yang dialami oleh murid-murid Kristus ketika melihat sang guru hendak ditangkap, saudara. Mereka berusaha untuk membela Yesus ketika melihat rombongan yang menyertai Yudas. Murid-murid bereaksi dengan reaktif. Ini nampaknya reaksi wajar, saudara, karena mereka hendak membela guru yang ditangkap. Seakan siap bertarung mempertaruhkan nyawa, salah seorang di antara mereka bertanya sekaligus memohon izin kepada Kristus untuk menyerang musuh dengan pedang. Paling tidak, saudara, mereka berkata, "Dan mohon izin, saya mau nyerang, boleh nggak sih?" Seperti itu, saudara. Dan saudara, belum sempat Kristus menjawab pertanyaan itu atau memberikan izin, ternyata salah satu murid telah menyabetkan pedang yang telah dipersiapkannya sejak perjamuan Paskah hingga menyebabkan daun telinga, bukan daun pintu, salah satu hamba imam besar yang bernama Malkus putus. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, ini adalah tindakan reaktif dari para murid. Ketika melihat Yesus hendak ditangkap, saudara, mereka merespon dengan spontan, mengambil senjata, kemudian menyerang salah seorang hamba dari imam besar yang menyebabkan daun telinganya menjadi putus. Kira-kira, saudara, apa yang Yesus lakukan dengan sikap reaktif dari para muridnya? Apakah Yesus berkata, "Thanks bro, sudah bela gua dan upah lu besar di sorga"? Apakah Yesus bilang begitu, saudara? Tidak. Tindakan reaktif dari salah seorang murid Yesus yang bernama Petrus untuk melindungi Yesus tersebut ternyata tidak membuat Yesus bangga, saudara. Yesus tidak bangga dengan tindakan reaktif dari para muridnya. Sebaliknya Yesus menegur dengan keras dan berkata dalam Lukas 22 ayat 51, "Sudahlah itu." Dalam terjemahan FAYH, saudara, jangan melawan. Saudara, ini teguran Yesus terhadap sikap daripada para muridnya yang reaktif ketika Yesus hendak ditangkap, sekalipun Yesus tidak bersalah pada waktu itu. Selain itu juga, saudara, ketidaksetujuan Yesus dengan tindakan reaktif daripada para muridnya dinyatakan dengan menjamah dan menyembuhkan telinga Malkus, hamba imam besar itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan,
ternyata Yesus sangat tidak setuju dengan tindakan reaktif daripada para muridnya. Sekalipun Yesus tidak bersalah dan tujuan daripada para murid adalah untuk membelanya. Saudara, dalam situasi yang mengancam seperti saat itu, sebenarnya Yesus bisa saja memilih untuk melakukan mujizat demi keuntungannya diri sendiri. Yesus pun bisa bersikap reaktif, saudara, seperti para muridnya, yaitu menyelamatkan dirinya dengan menghindari penangkapan yang akan datang terhadap dirinya. Sangat mudah, saudara. Bukankah ia memiliki kuasa untuk melakukan hal itu? Tetapi di sini, saudara, kita melihat bahwa Yesus lebih memilih bertindak responsif dengan mempedulikan Malkus yang telinganya putus dengan menyembuhkan telinganya. Saudara, di tengah suasana yang tidak menyenangkan, bahkan cenderung menghasilkan tindakan yang reaktif dan penuh kekerasan, berbeda dengan para murid yang reaktif dengan bersikap untuk menyerang dan memutus telinga salah satu hamba imam besar yang bernama Malkus. Yesus justru menyatakan tindakan responsif dengan menyatakan belas kasihannya, menyembuhkan telinga Malkus yang terluka. Saudara, tindakan Yesus sekalipun berada dalam tekanan, sekalipun berada dalam penindasan, berbeda dengan para muridnya. Ketika ditekan, ketika ditindas, ketika mengalami kejahatan dan ketidakadilan, saudara, Yesus tetap bersikap responsif dengan menunjukkan belas kasihannya. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, Yesus hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kejahatan dan ketidakadilan, penindasan yang saudara alami tidak perlu dilawan dengan tindakan yang reaktif. Sebaliknya, saudara, hadapi kejahatan, ketidakadilan, dan penindasan yang saudara alami dengan belas kasihan sebagai bentuk tindakan responsif. Karena pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Tuhan memberkati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu yang memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam kebenaranmu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa. Syukur Tuhan, firman-Mu makin mengajar kami supaya kami memiliki hati seperti Tuhan. Kami sungguh sangat terkejut Bapa, ketika Engkau mengalami tekanan, ketika Engkau mengalami penindasan, ketika Engkau mengalami ketidakadilan, sama sekali tidak ada tindakan yang reaktif. Sebaliknya Bapa, justru yang muncul dari hati Tuhan adalah tindakan responsif, yaitu tindakan yang penuh dengan belas kasihan. Oleh karena Tuhan tidak mementingkan diri sendiri, oleh karena Tuhan tidak mengasihani diri sendiri, tetapi Tuhan mengasihani dan berorientasi kepada kehendak Bapa. Oleh karena itu Bapa, tolonglah setiap kami umat-Mu yang pada saat ini kami belajar untuk memiliki hati seperti Tuhan. Ketika kami menghadapi tekanan, ketika kami menghadapi ketidakadilan, ketika kami mengalami kejahatan, biarlah kami pun juga tidak merespon dengan tindakan yang reaktif. Sebaliknya, biarlah kami berlaku responsif dengan tetap membalas dengan belas kasihan. Karena ketidakadilan dan pembalasan atas kejahatan itu adalah hak Tuhan.
Mampukan kami Bapa untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Sementara hamba-Mu mengingat Tuhan untuk peneguhan majelis Gereja Kesatuan Banyuwangi periode 2021-23 yang akan diadakan pada hari Minggu. Tolonglah ya Bapa, supaya setiap kami para majelis atau penatua yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin gereja-Mu, menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin berdasarkan kebenaran firman dan bukan berdasarkan yang lain. Berilah hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang menggembalakan, hati yang mengajar umat untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah para penatua kami ini terus berjalan di dalam trek, yaitu adalah tata gereja dan kebenaran firman Tuhan sendiri. Hamba-Mu juga berdoa ya Bapa untuk gladi bersih yang akan diadakan pada malam nanti. Kiranya Tuhan menolong supaya gladi bersih ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan kiranya nama Tuhan sendiri yang akan dipermuliakan. Demikian juga Bapa, pada hari Minggu nanti juga akan ada sakramen perjamuan kudus. Biarlah seluruh umat-Mu sekalipun secara virtual mempersiapkan diri dengan penuh takut akan Tuhan. Oleh karena kami mempercayai bahwa ketika kami menerima dengan takut akan Tuhan, kami akan menerima berkat. Tetapi ketika kami menerima dengan penuh kejahatan, maka kami akan menerima murka Tuhan. Dan dengan sakramen ini Bapa, kami diingatkan bahwa kami disatukan sebagai kesatuan tubuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga untuk adik kami, Michelle Chandra Santoso, yang tepat hari ini berulang tahun yang ke-8. Oh Tuhan, kiranya Engkau terus mendidik, mengajar, supaya Michelle bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan dan juga mencintai kedua orang tuanya. Demikian juga untuk Ko Hendra dan juga C. Eva. Kiranya Engkau sendiri yang memelihara dan mendidik keduanya untuk menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, dan biarlah kiranya berkat rohani yang menyertai keluarga ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Michelle Chandra Santoso. Biarlah kiranya terus bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan dan takut orang tua. Tuhan memberkati.